Sering seru podcast JM Jatim. Satu, dua, tiga. Oke, Just Friend, kembali dengan kami di Sarser Podcast Oke, Just Friend, kembali dengan kami di sini di Sarser Podcast Sharing Seru. Salah lagi. Oke, Just Friend, kembali lagi dengan kami di Sarser Sharing Seru Podcast JR Jati. Kali ini kita kedatangan tamu dari internal kita sendiri. Ada Mas Fauzi, ada Bapak Denny. Siap, Mas. Selamat siang, Masku. Oke, kita coba akan berbincang ringan. Nanti berbincang kapas, Mas ya. Kan ringan. Iya. Bicarakan kapas. Melayang dong. Iya. Kalau baiknya kita kenal terlebih dahulu dari masing-masing tamu host dari sekarang ini. Dari saya sendiri dulu, saya Hadi. Kemudian silakan. Saya Fauzi. Saya Denny. Monggo. Oke. Sebelum kita berbincang ringan seringan kapas seperti yang tadi disampaikan, Asik. perlu saya beritahu dulu ke Just Friend. Kalau Pak Denny dan Mas Fauzi asli Jawa, namun sudah melalang buana di luar Jawa. Oh, betul sekali. Kok tahu ya? Luar biasa, Mas. Nanti perlu kita dengarkan ceritanya dan tanggapan dari kawan-kawan kita masalah kuliner di Surabaya. Waduh. Bahas kuliner ternyata ini. Mantap. Ternyata bahas kuliner. Ini paling enak nih, diskusi Iya. paling keren ini. Pas Kuliner. Iya. Saya mau. Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jadi begini loh. Apa ya maksudnya? Silakan. Mungkin ya kuliner. Maksudnya gimana, Mas Hadi? Kuliner. Kuliner. Saya tanya Google Translate dulu. Iya. Kuliner itu apa? Kuliner itu adalah sebentar. Oh, kuliner itu sebentar. Ya, bukan lama, Baru sebentar. tahu aku. Iya. Kuliner adalah makanan. Oh, kuliner itu makanan. Suatu barang padat yang dimasukkan ke dalam mulut. Harus padat. Ya. Padat apaan? Batu bata kali ya. Padat dan tidak jelas. Ini kita lama-lama makin nggak jelas ya. Nanti di-cut. Oh ya, gampang ya, bisa di-cut ya. Ini behind the story aja. Bagus tuh, keren. Ini behind the scene ya, di sini ya. Oke. Tahu semua kan behind the scene ini. Mari, silakan. Apa ya? Sekali lagi waktu dan tempat. Ya, tadi seperti yang dikatakan sama Mas Hadi. Oh iya. Mungkin Mas Fauzi punya apa ya, gambaran-gambaran tersendiri mengenai kuliner di Surabaya. Kenapa kalau yang bisa masalah di-sharingkan mungkin silakan. kok masalah kuliner saya yang narasumbernya nih, Pak? Kalau masalah-masalah yang penting-penting itu kok bukan saya narasumbernya. Kuliner ya. Oh iya, saya kan sudah 5 tahun lebih bertugas di cabang Sulawesi Selatan di Makassar. Terus per Juni kemarin saya dipindah tugaskan ke cabang Jawa Timur. Wah, itu ya senang lah. Kan ke kampung halaman gitu. Dan kalau bahas kuliner memang ya banyak kuliner di Jawa Timur ini, khususnya di Surabaya dan sekitarnya, itu yang punya kenangan sendiri bagi saya. Nah, contohnya, wah, kalau berikan contoh itu kayaknya banyak banget ya. Yang pertama rujak cingur itu. Rujak cingur. Enak Pasti ya. tahu semua kan. Rujak cingur itu kan isinya itu lontong, ada tahu tempe, sayuran, ada cingurnya sapi. Cingur itu apa ya? Bibir bukan ya? Cingur itu sebetulnya bagian depan dari
mulut sapi ya Mas ya. Oh, mulut ya. Mulut sapi. Cingur kan. Mulut Kayak congor gitu iya, ya sih. iya. Tapi yang kayak model itu kan. Cingur lebih tepatnya hidung, Pak. Iya. Oh, hidung ya. Tak kira cingur itu mulut loh. Iya maksudnya Oh, iya. atasnya mulut hidung. Oh iya, deket lah. Ya itu disiram petis kan. Pokoknya ada buahnya ya kalau nggak salah. Buahnya ya. Buah ya kalau nggak salah ya. Tapi saya nggak suka pakai buah biasanya. Tapi Kan ada buat seger sih sebetulnya. buat seger ya. Heeh. Ada istilahnya matangan sama mentahan ya. Betul. Mentahan nggak sih? Kawan katanya matangan. Iya. Iya, benar. Wah itu. Pokoknya Surabaya ini ya banyak makanan yang berbahan petis, Pak. Iya, betul. Berbahan petis itu banyak. Contohnya rujak cingur itu. Wah itu kalau mau cari rujak cingur di Surabaya sudah banyak sekarang. Mau GoFood gampang. Ya. Tinggal pesan, wah banyak sekali. Ya, cingurnya itu sebelumnya ngangenin ya. Saat terkena petis itu kan saat masuk ke mulut suasananya itu langsung kayak kikil. Tapi beda lagi ada nuansa dagingnya itu loh. Tapi ada juga nanti dengan sayur-sayurnya jadi satu. Wah, itu kalau udah masuk udah krenyes. Wah. Dia tuh nggak lembek, nggak keras ya. Iya. Jadi lembek nggak keras. Ayo. Bisa buat tebakan kan. Apa itu nggak lembek nggak keras? Cingur. Iya. Terus selain rujak cingur berbahan petis lagi ada tahu campur. Betul. Tahu campur ya. Lontong balap ya kalau Lontong balap ya Pak, betul Pak. Lontong kupang temennya. Oh iya betul. Itu kan petis semua Pak ya. Asik, enak itu. Saya kalau lontong balap yang sama tauge Mas ya, Mas Adi, kalau nggak salah. Iya. Oke. Tadi ada Tahu. rujak cingur, Nggih. ada lontong balap, Tahu campur nggih. Tahu campur. Itu kira-kira waktu di Sulawesi ada nggak makanan itu di sana? Di sana itu ada di sana cuma Tapi- sedikit, nggak sebanyak di sini. Tapi kalau rasa pasti sudah beda ya. Rasa sudah beda lah, mungkin ya pengaruh budaya juga. Mungkin masing-masing daerah punya makanan khas sendiri yang menurut saya ya enak ya kan di masing-masing daerahnya. Memang petis terbaik kayaknya dari Jawa Timur ya. Atau beda cingurnya, Pak? Itu dia. Mungkin sapinya beda. Mungkin nanti saya mau riset Iya. cingur saya hitung sapi di Sulawesi sama di ini ya di Jawa Timur ya. Iya, Di selain Jawa. Timur itu gimana bedanya? Kayaknya ya? sih sama aja ya. Tapi kalau makan rumputnya beda, hasilnya beda kayaknya. Kayak wagyu di Jepang kan itu katanya the best ini. Iya. The best meat for apa ya? For steak ya. Oh itu Pak ya. Itu saya nggak tahu kalau Itu ada makanan yang per- level tinggi saya nggak tahu. Ya kan kayaknya sama sapi. Oh, iya. Bisa mahal di sana gitu kan. Tapi pertanyaannya yang di Jepang itu cingurnya kemana sih? Itulah di sana Mungkin harus di ini ke sini ya, dikirim ke sini kalau nggak ada makan dagingnya ya kan. pengaruh sapinya juga mungkin ya kalau dia mancung mungkin beda sama sapi yang pesek ya. Bisa ya. Bisa itu. Cita rasa tersendiri. Iya. Tidak cingur tuh enak. Kalau kupang itu kan kerang yang kecil-kecil itu kan. Nah, itu di Sulawesi juga ada. Kebetulan saya selama itu di Sulawesi belum pernah sama sekali makan kupang di sana. Nggak tahu ada apa enggak. Tapi saya nggak pernah makan itu di sana. Kalau rujak cingur masih pernah di sana. Di sini bukan pernah lagi. Rutin. Karena favorit juga sih kan dari kecil kan sudah biasa makan petis-petis gitu kan. Rasanya kok nagih gitu kan. Lontong kupang juga kan di daerah pantai itu, kalau makan di pinggir pantai kena angin makan kupang. Dikenam apalagi dikasih sambal dikit tuh. Tambah keren. Itu. Benar. Terus selain petis ada juga banyak. Oh, iya. Contohnya ya soto ayam, mungkin nggak tahu ya soto ayam itu khas mana Pak ya. Cuman di sini banyak dan enak-enak juga soto ayam. Iya, kalau di sini saya sih cenderungnya ada dua ya. Satunya soto ayam yang versi Lamongan, satu lagi yang soto daging yang dari Madura. versi Madura. Ya. Kuahnya tuh apa aja enak ya, gitu diseruput itu rasanya langsung Waduh. Baik kalau dengan soto Madura itu bisa nambah terus tuh. Nasinya bisa 2 piring Pak. Soto Madura. Iya tuh emang harus dicicip tuh kerasa rempah-rempahnya, kerasa enak emang. Soto Madura. Tapi memang Jawa Timur ini kayaknya khasnya untuk daging dan jeroan ya. Saya melihatnya seperti itu. Iya. Mungkin kalau daging malah lebih khas.
Kalau saya di Sulawesi kemarin itu daging semua itu. Iya. Cuma kalau sana memang daging, tapi di sini di Jawa Timur itu lebih variasinya lebih banyak. Lebih bervariasi. Mulai dari yang model soto, terus model tadi lontong-lontong balap maupun tahu campur kan, sampai nanti ke oseng-osengan ada ya, yang oseng-osengan babat mungkin Mas tahu ya di sini. Nah, itu kan nasi dioseng babat terus pakai sambal, wah itu juga kalau buat makan siang wah keren banget rasanya udah kebayang aja tuh. Terus itu lagi Pak, pecelnya itu ya Mas ya? Pecelnya. Pecel. Oh, kalau pecel dia tuh. Bener Mas. Mas Hadi seneng sama pecel. Iya. Kayaknya setiap hari saya lihat kalau GoFood dia pecel terus. Iya. Saya suka pecel karena saya ini pecinta sayur. Tenang nih. Keren. Tapi sayangnya banyak yang meragukan bahwa ya bocoran aja Mas Hadi, kalau pesen pecel ini sayurnya mesti toge aja. Nggak tahu kenapa benci sekali sama kangkung. Padahal kangkung salah apa gitu kan? Salah warna kali. Salah warna ya. Emang gitu Mas? Sukanya cuma toge ya? Hijau-hijau nggak suka ya? Bukan sih ya, mungkin lagi pengennya ngomben antara kacang sama mau makan aja tadi combine gitu. Iya, harus solutif dan variatif. Oh iya, katanya Butejo ya. Jadi orang sing solutif. Apa lagi deh? Kalian suka apa yang khas-khas sini Surabaya? Goreng Jawa. Wah, nasi goreng. Di mana-mana ada. Oh, yang Jawa ya. Jawa. Oke. Mungkin di Jawa, nasi goreng Jawa itu ada campuran mie-nya mungkin ya? Iya, kalau di model Jawa Tengah sama Jogja kan Magelangan ya Mas ya? Iya, Magelangan. Itu nasi gorengnya dengan mie goreng dicampur saat masaknya. Identik kalau orang sini nasi goreng Jawa itu tanpa mawut saus. ya? Oh, saus ya? Tanpa saus, Pak. Tanpa saus. Tanpa saus. Tapi ada yang pakai iya. saus merah Mas ya? Di sini ya, nasi gorengnya. Nggak pakai kecap, tapi pakai saus merah. Itu yang saya lihat banyak. Oh iya. Nasi, iya kan? Kalau nggak salah nasi gorengnya loh ya. Nasi goreng ya. Ini kita masih ngomongin Surabaya loh ini. Iya. Belum geser dikit loh. Ke Gresik dikit. Wah, ada Gresik ya. Banyak lagi tuh. Oke, bicara kuliner Jawa Timur atau Surabaya, kan Pak Denny dan Mas Fauzi ini kan sudah melalang buana dan comeback. Sekarang ke Jawa lagi. Comeback. Makanan yang paling berkesan. Pak Denny dulu. Kalau waktu saya pas kita merantau dulu, waktu kita pulang itu biasanya kangen sih sama masakan-masakan yang Jawa itu, yang kalau saya sederhananya itu kayak sayur asemnya, lodehnya kita bilang gitu ya, maksudnya untuk masakan sehari-hari. Karena kalau saat kita ada di luar Pulau Jawa itu masakan seperti itu beda. Misalnya kayak waktu saya di Kalimantan tuh identiknya sama dengan masakan-masakan ikan. Nah, terus kuah yang dengan ikan misalnya seperti itu, atau ayam tapi di bumbunya bumbu bakarnya itu bumbu merah gitu, model Banjarmasin seperti itu. Nah, itu kan beda dengan kita kan. Kalau ayam goreng di sini kan cenderung lebih crispy dan gurih lah. Nah, itu yang buat kangen seperti yang maksudnya yang rumahan-rumahan gitu. Iya, yang rumah. Itu yang kangen karena saat di sana itu jarang yang kan jadi keinget rumah Pak ya. Iya. Ingat di kampung halaman. Judulnya sama, cuman rasanya beda Pak. Iya. Pengaruh budaya ya mungkin sama. Bahkan untuk nasi kuningnya sendiri kan kalau di Kalimantan Timur tuh nasi kuningnya itu cenderung tidak berasa tapi warnanya kuning. Nanti dia nambahnya dengan kuah yang ada dalam ikan haruan. Nah, ikan gabusnya itu apanya itu dicampur dulu dengan nasi kuningnya. Kalau di sana seperti itu. Nah, itu baru bisa ada rasanya. Cuma kalau saya secara pribadi beda ya. Kita kalau nasi kuning di Jawa Timur, Jawa Tengah kan cenderung ada rasanya ya nasi kuningnya itu. Di sana tuh nggak berasa. Jadi kita aroma kalau kita untuk bancaan biasanya kan nasi kuning itu kan atau untuk selamatan ulang tahun. Nah, di sana ya. Gurih itu kan ada ayam, ada macam-macam gitu. Oke. Kalau Mas Fauzi? Kalau saya yang paling favorit itu pecel. Iya, pecel tuh enak. Iya, dari kecil memang kalau pagi-pagi mau sarapan bingung cari lauk, ya sudah jalan dikit dari rumah ketemu pecel beli. Itu 5.000. Apa? Yang berkesan pecel itu. Pecel. Ketika comeback. Iya. Berarti di sana? Di sana ada pecel
Ada, cuman ya itu lagi kalau kita keluar di Jawa pasti ada penyesuaian rasa dan penyesuaian apapun lah gitu kan. Jadi pasti ada bedanya. Bahan dasarnya mungkin beda kali ya. Beda, Pak. Bisa jadi Beda. ya, bisa jadi. Tapi memang pecel yang di Jawa Timur tuh beda loh. Ya mungkin kacangnya beda. Enggak, saya merasa Tahu ya kacang. ada olahan tersembunyi waktu pas nyoba di Madiun. Itu saya nyoba itu ada kayak potongan daun jeruknya ya. Nah, di sini memang itu kalau di pulau lain atau di provinsi lain, anggaplah nggak usah jauh-jauh. Misalkan kita cenderung ke Jogja atau ke Jawa Tengah, nggak ada mas. Iya beda. Nah, yang ada cuman di sini aja nih. Nah. Geser provinsi dikit aja udah beda. Udah beda. Benar. Tapi memang pecel Madiun saya akui yang terbaik lah. Enak itu. Terbaiknya. Siang oke, Mantap itu. pagi oke, kan enak itu menarik. Waktu saya kemarin tuh banyak poster-poster Bapak Presiden juga ada di sana ya. Pernah makan di tempat itu, enak itu. Kalau pecel Madiun saya berkesannya tuh kalau naik kereta, Pak. Iya. Pasti saya tunggu dulu sampai Madiun. Langsung orang jual pecel atau saya beli. Murah. Enak itu, pecel Madiun tuh top lah, top menurut saya itu. Itu. Dan harganya terjangkau banget kalau pecel Ya. itu. Kalau saya dulu pas kecil itu 3.000 aja udah dapat itu pecel. 3.000. Udah bisa makan enak. Ya itu. Yang ngangenin di Jawa itu harganya tuh. Iya. Satunya itu. Ujung pulau sana yang paling utara juga banyak orang dari Surabaya yang sudah, maksudnya Jawa Timur yang ada di sana. Cenderung soto-sotonya hampir sama. Soto Lamongan tuh luar biasa kalau di sana, di Kalimantan Timur. Nah, banyak itu peminatnya jadi banyak. Jadi sotonya sana soto Lamongan dulunya gitu. Kalau saya kan sebagai orang yang dari kecil memang di Jawa Timur, pas pulang ya menurut saya emang yang paling cocok dengan lidah saya ya makan di Jawa Timur. Tapi untuk orang di luar Jawa Timur ya mungkin mereka cocok dengan selera masing-masing kan itu. Geser ke Gresik udah kerawu. Waduh, kerawu itu enak banget ya. Geser lagi ke mana lagi? Tapi di sini tadi kita baru soto Mas, soto Madura sama soto Lamongan. Ada lagi yang sop kikil ya Mas ya? Sop kikil ya. Lontong kikil ya? kikil ya. Ya. Wah, itu. Petis juga, Pak. Petis juga. Keren itu keren itu. Petis di sini. Itu keren itu. Iya. Petis ya. Ada lagi tahu tek itu. Tahu tek petis lagi. Aduh. Wah, itu lebih keren lagi tuh. Kalau lewat di depan rumah tek. Iya, ada. Malam-malam tuh enak tuh. Panggil 5.000 dapat tahu tek. Iya. Mungkin karena bunyinya tek itu namanya tahu tek. Mungkin pakai kentongan beda lagi namanya. Kalau dulu Bang. Coba kalau dulu pas dipukul ini Nur Hadi pasti tahu Nur Hadi. Ya, viral nanti pasti. Rasanya nggak karuan. Oke, bicara kuliner kita tadi udah bahas banyak macam makanan. Tapi kira-kira dari Mas Fonsi sama Pak Denny ada nggak keinginan untuk memasak sendiri atau pernah mencoba? Gitu? Selama ini kan pasti masakannya orang lain dari beli ya. Iya, ini tantangan yang menarik juga ini ya. Kalau saya pas zaman kuliah dulu pernah mencoba untuk berjualan tahu tek. Bagaimana rasanya? Lumayan lah. Itu kata Anda. Kalau orang lain merasakan? Ya kemarin ada yang kejang-kejang dikit sih, sama guling-guling sendiri habis makan. Untung ada antimu, langsung tidur. Sebenarnya gampang kalau tahu tek itu kan. Bumbu kacang, petis, bawang putih ya. Iya. Gampang. Saya ngeliat orang jualan juga gampang. Saya kasih uang jadi. Iya, coba jualan sendiri. Wah, sulit. Rombongnya saya jual. Nggak jadi jualan. Iya. Padahal pernah nyoba masak? Kalau saya paling pertama masak air. Kedua Indomie ya, mie instan. Terus yang nasi goreng bisa lah. Nasi goreng. Itulah. Kadang kita mencoba merasakan masakan, tahu rasa enaknya. Cuma kadang kita nggak pernah kepikiran gimana perjuangan untuk membuat sebuah makanan. Oke. Penghargaan terbesar untuk para penjual makanan tradisional. Ya, jaya. Terima kasih telah memanjakan lidah-lidah kami dan perut-perut kami. Itulah. Sukses untuk kita semua. Berarti ada ini dok. Kalau Mas Adi sendiri, ini yang paling seneng masak apa kalau di rumah?
Saya masakan istri aja. Biar tampak kalau saya yang istri. Masak air gitu mungkin. Coba divariasi, sekali-sekali masak air kasih bawang putih. Bisa. Saya ikut direbus. Kan bervariasi kan. Itulah Just Friend. Kita udah mendengarkan beberapa pengalaman yang tentunya belum tentu kita pernah mengalaminya. Jadi pengalaman yang baru buat kita maupun Just Friend. Ya, semoga bermanfaat. Tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan meskipun kita hobi maupun suka kuliner, tetap memperhatikan tentang kesehatan itu juga. Mungkin dari Mas Wasi sama Pak Dini ada tambahan sebelum kita close dari Just Friend? Mungkin saya ini, ya itulah. Kalau mau ke Jawa Timur, explore makanannya. Itu pasti akan nagih kok di sini. Sangat banyak sekali. Iya, banyak sekali di sini. Banyak. Nanti lah mungkin suatu saat kalau waktunya sudah tepat kita discuss tentang tempat-tempatnya Mas ya. Tempat-tempat kulinernya. Ini kan kita baru variasi marah saja. Info lagi Pak ya. Iya, nanti. Kalau pandemi sudah mulai luar biasa sini banyak tempat yang enak-enak. Jadi ada lagi bebek sinjai. Itu belum sebut tadi. Iya. Bebek itu sinjai. bebeknya luar biasa loh Jawa Timur. Sebetulnya kalau kita nyebutin satu-satu banyak ya. Nggak cukup waktunya. Benar, nanti kalau ada kesempatan nanti Mas. Kebetulan saya ada pengalaman menarik bebek sinjai, Pak. Jadi di Sulawesi Selatan tuh ada daerah kabupaten namanya Kabupaten Sinjai. Iya, hampir sama. Namanya sama ya. Terus dulu ada kepala perwakilan ya di Pamekasan namanya Pak Amran, mungkin tahu ya, Pak Amran. Kan orang Sulawesi Selatan. Dia tahu ada bebek sinjai, dia bingung. Halo Pak Amran. Bingung loh. Bebek dari Sinjai kok ada dijual di sini. Padahal enggak tahu nama di Sinjai itu apa? Nama kota, Pak ya? Ya, Sinjai kan nama daerah di daerah sana di Bangkalan. Iya, makanya. Ya itulah. Oke, dari saya. Wah, nggak terasa waktu udah menunjukkan kalau Just bisa melihat. Oke, terima kasih Pak Denny sudah meluangkan waktu hadir di sini, Mas Fauzi, berbagi pengalaman juga cita rasanya. Semoga kita tetap mencintai makanan produk Indonesia. Karena itu asli Indonesia Pak. Asli Indonesia. Jawa Timur pada khususnya. Lain waktu kita berjumpa lagi, Just Friend. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian dari kami. Sarser Sharing Seru Podcast JR Jatim. Sarser Sharing Seru Podcast